semuanya, sahabat pembelajar. Jumpa lagi dengan Obras Hukum atau obrolan santai mengenai hukum dari BPSDM Hukum dan HAM. Kali ini kita akan membicarakan mengenai topik kita yaitu diskriminasi ras dan etnis. Dan untuk Obras Hukum kita kali ini, saya mempunyai tamu spesial yang ini juga perjumpaan awal bagi saya untuk mengenal beliau. Langsung saja dari narasumber kita, Mbak Cornelia Yerado adalah penyuluh hukum dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur. Halo Mbak. Hai, selamat siang Mbak Lia, apa kabar? Selamat siang Mbak. Puji Tuhan sehat Mbak Nelly. Topik kita kali ini cukup greget dan agak-agak sensitif ya. Kalau Seksi tapi sensitif ini, kalau dari segi hukum diskriminasi ras dan etnis itu apa sih Mbak Nelly? Baik, terima kasih Mbak Lia dan juga teman-teman semuanya. Ini kegiatan kita Obras ya. Oke, sebagai openingnya ini kan obrolan santai hukum. Kita selami dulu nih, duluan ini Mbak, teori hukum atau teori keadilan, mengenai teori keadilan dulu. Jadi ada satu tokoh hukum positif yang namanya John Rawls dalam bukunya Theory of Justice. Beliau menegaskan bahwa hukum adalah nilai utama dan yang paling tinggi dalam satu institusi sosial. Kalau kita kaitkan dengan dasar yuridisnya, yaitu bahwa di Indonesia itu ada undang-undangnya, Mbak. Nah, undang-undangnya untuk kenapa sih ada undang-undang penghapusan diskriminasi etnis dan ras? Karena ya dalam prakteknya kenyataan sehari-hari diskriminasi itu masih tetap ada juga ancaman pidananya, ya itu artinya diskriminasi ras dan etnis itu masih tetap berjalan. Jadi menyambung pertanyaan dari Mbak Lia tadi mengenai apa sih diskriminasi ras dan etnis. Oke, kita mengacu kepada Undang-Undang Republik Indonesia nomor 40 tahun 2008, Mbak, tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Jadi itu ada di pasal 1 ayat 1 bahwa saya nggak hafal juga nih, Mbak. Jadi ya, diskriminasi ras dan etnis adalah segala bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan, dan pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan atau pelaksanaan HAM dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sosial, sipil, ekonomi, dan budaya. Kira-kira seperti itu, Mbak. Kemudian boleh tahu nggak sih Mbak latar belakang lahirnya Undang-Undang nomor 40 tahun 2008 itu dari apa sih? Oh ya, lahirnya Undang-Undang nomor 40 tahun 2008. Jadi negara Indonesia telah meratifikasi konvensi internasional, Mbak. Jadi konvensi internasional meratifikasi artinya mengambil poin-poin pentingnya yang ada di konvensi internasional tersebut. Nah, konvensi internasional itu tahun 1965 tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial. Nah, konvensi ini menjadi dasar pembuatan Undang-Undang nomor 40 tahun 2008 tersebut. Dan sebagaimana yang kita ketahui bahwa Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 itu sangat menjunjung tinggi persamaan hak setiap warga negara di hadapan hukum dan menjamin perlindungan atas diskriminasi ras dan etnis tersebut gitu. Jadi Undang-Undang 40 2008 ini dasarnya dari konvensi internasional tadi, dan juga ada juga deklarasi universal tentang HAM, ada juga poin-poinnya tentang penghapusan diskriminasi rasial. Seperti itu, Mbak Lia. Jadi sebenarnya kalau secara undang-undang negara kita itu sudah sangat melindungi ya setiap warganya. Iya benar, Mbak. Soalnya gini, yang memiliki
keanekaragaman itu Indonesia itu kan unik. Betul. Jadi dari Luar Sabang biasa. sampai Merauke, Hmm. tapi ya itu kita punya semangat Bhinneka Tunggal Ika, Mbak. Iya. Nah, tugasnya siapa untuk menjaga Semua Bhinneka Tunggal Ika ini ya tentu kita tugas kita semua. Nah, betul. walaupun sudah ada payung hukumnya, Mbak, undang-undang tadi, tetapi dengan penegakan hukum aja tuh belum cukup. Betul, betul. Jadi kita ya sambil ngobrol-ngobrol gini kita bisa merimain atau mungkin ya mungkin ada yang lebih pintar udah tahu hukumnya gimana tapi merimain Hmm. aja gitu mungkin bagi teman-teman yang baru ingin tahu juga ini kok undang-undangnya ada gitu. Jadi kali ini kita coba satu persatu kita lihat sih apa yang ada di dalam undang-undang tersebut. Kita kaitkan mungkin dengan contoh kehidupan sehari-hari, kaitkan dengan teori keadilan, artinya hukum itu untuk memiliki fungsi mengatur bahkan membatasi agar manusia itu tidak menjadi serigala bagi manusia lainnya. Namun hal yang normatif ini, yang ideal ini kadang tidak diterima oleh sekelompok orang. Jadi mungkin orang yang punya pemikiran sempit, jadi ingin mengartikan perbedaan dan keanekaragaman tadi itu dengan cara-cara yang kekerasan atau dengan ada unsur diskriminasinya. Jadi ini yang seharusnya kita semua berperan lah gitu untuk mencegah dan juga kita sadar hak yang melekat pada kita itu apa dijamin oleh undang-undang ini, Mbak. Hmm. Nah, itu makanya yang bikin prihatin mungkin itu bisa disebabkan karena pola pikir juga kali ya Mbak Nelly ya. Sama apa Ya, sama kurangnya beradaptasi atau bersosialisasi dengan lingkungan lain. Jadi dia hanya terpatri pada lingkungan dia saja yang sama dengan dia sehingga ya nggak terbuka mungkin pikirannya. Bisa begitu nggak sih Mbak Nelly? iya. Jadi gini sebenarnya kita kan budaya kita itu sudah sangat banyak beserta dengan etnis-etnisnya. Nah, ini yang menjadi tantangan keanekaragaman ini apakah menguntungkan kita Indonesia ataukah malah mencelakakan Indonesia. Tapi kita jangan lupakan sejarah. Tanah air Indonesia disucikan oleh darah para pahlawan yang berasal dari setiap etnis itu tadi. Nah, Betul. jadi untuk diskriminasi ras dan etnis ini, memang kalau dengan penegakan hukum aja nggak cukup, Mbak. Memang harus ada penanaman nilai agama, budaya, dan juga bagi kaum muda nih, supaya membangun persaudaraan atau pertemanan itu jangan membatasi diri, jangan Betul. melihat berdasarkan stereotipnya itu gimana, ini orangnya Iya, gimana, betul. jangan generalisasi bahwa sekelompok orang itu kita berprasangka bahwa oh pasti dianya juga kayak gini. Contohnya kita orang timur, orang NTT mungkin karena kondisi geografis, topografisnya maka daerahnya kan jadi panas. Kondisi itu Betul. jadi Ya. orang Kupang itu pada cepat naik darah istilahnya. Padahal kan tidak semuanya Mbak, Nggak tidak semua, semuanya seperti Mbak. itu. Nggak semua. Nggak cuma Nah orang itu, timur. jadi seringkali stereotip itu seringkali tidak akurat lah gitu Mbak. Oke, jadi kalau untuk bentuk-bentuk dari diskriminasi ras dan etnis itu apa aja, Mbak Nelly? Oh ya, oke saya langsung jawab aja Mbak ya. Jadi Ya. berdasarkan Undang-Undang 40 tahun 2008, bentuk diskriminasi itu ada dua. Nah, yang pertama, diskriminasi ras dan etnis yang menunjukkan kesetaraan. Nah, itu ada di dalam pasal 4 huruf A. Oke. Bunyinya seperti ini kira-kira Mbak. Gimana? Memperlakukan tindakan diskriminatif atas kesetaraan ya, itu bisa berupa memperlakukan pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan ras dan etnis yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan atau pelaksanaan HAM dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sosial, politik, ekonomi, dan budaya termasuk diskriminatif ras dan etnis. Jadi contohnya kalau etnis Flores mungkin dibatasi, nggak boleh menjadi bupati di eh, Solo misalnya. Itu kan sudah salah satu bentuk yang dulu Diskriminasi. mungkin ya zaman Orde Baru ada yang kita kenal istilah putra daerah, harus putra daerah. Padahal kalau dia memiliki kualitas, dia PTN punya ya. hak untuk
Betul. iya, dia punya hak untuk dipilih, gitu Mbak. Itu yang pertama, bentuk diskriminasi ras dan etnis. Yang kedua, kita ke pasal 4 huruf B, adalah tindakan mengatur tindakan diskriminatif yang menunjukkan kebencian. Nah, Hmm. itu bisa berupa yang pertama menyusun atau membuat gambar atau tulisan untuk ditempatkan, ditempelkan, dan disebarluaskan di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dilihat oleh Oh, orang banyak itu lain. Mbak, banyak sekali. Apalagi fenomena di media sosial, ampun deh. Iya, iyalah Mbak. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua berpidato atau melontarkan kata-kata tertentu di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat didengar oleh orang lain. Terus yang ketiga mengenakan sesuatu pada dirinya berupa benda, tulisan, kata-kata ataupun gambar di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dibaca oleh orang lain. Dan yang terakhir adalah melakukan kejahatan. Kejahatan pencurian, perkosaan, perbuatan cabul, penganiayaan, bahkan menghilangkan nyawa orang lain berdasarkan ras dan etnis, berdasarkan diskriminasi ras dan etnis. Begitu Eh, Mbak Lia. iya, saya tiba-tiba keingat yang kasus terakhir itu kalau tidak salah mengenai diskriminasi etnis kan yang di Surabaya ya Mbak ya. Oh Yang iya, yang iya, iya. saudara-saudara kita dari Papua yang merasakan menerima diskriminasi. Sebenarnya itu kan sangat memprihatinkan ya Mbak. Jadi eh, bagaimana sih ya? Bagaimana sih kira-kira ya? Mungkin ada tips seperti tadi sudah Mbak Nelly sampaikan sih bahwa anak muda zaman sekarang itu jangan hanya membuka diri kepada yang dilihat dinilai itu sama dengan dirinya. Sebaiknya anak muda zaman sekarang itu justru harusnya generasi apa kita sebutnya generasi X ya sekarang ya. Itu harusnya lebih lebih apa ya, terbuka pikirannya dan lebih terbuka juga untuk berbaur dan bergaul dan berteman dengan siapa saja. Nah, kalau masalah anak yang tidak mau membuka diri itu tanggapan Mbak Neli bagaimana Mbak Neli? Ya, pertama-tama saya tanggapi dulu Mbak ya yang terkait kasus di Surabaya ya, penyerangan asrama Sama, Papua. sama Papua. Ya, waktu itu kan sebagaimana kita ketahui bahwa mohon maaf menggunakan kata monyet gitu. Jadi kita kita sebagai warga negara kita harus melihat nih seruan atau kata-kata yang dilontarkan itu uh, apakah mengandung intensi atau dorongan untuk mengungkapkan kebencian ataukah tujuan untuk mengungkapkan guyonan. Jadi misalnya kalau saya saya suku etnis Flores ya. Kalau saya sesama orang Flores, sesama teman saya gitu, saya ngomongnya dasar monyet lu gitu. Itu kan tujuan atau singkatnya gini Mbak. Jadi kata monyet itu dia tidak bisa berdiri sendiri gitu. Jadi harus ada dorongan atau tujuan tertentu yang ditegaskan bahwa kata monyet ini mengandung ungkapan apa gitu. Kalau kita apakah performatifnya ataukah emang konstan. Kalau ngomong asrama Papua terus ada sekelompok orang yang bilang dasar monyet atau kalian monyet, ya kalau kamu merasa bukan monyet ya jangan tersinggung gitu karena monyet Oke. kan hewan Hewan, tinggalnya di binatang. kebun di kebun binatang di hutan di kebun binatang dan bukan di asrama gitu. Tetapi ya itu tadi ketika dorongan-dorongan mengungkapkan atau melontarkan kata-kata itu Ungkapan. diterima ya kalau kamu nggak suka satu etnis ya tutup aja mulut kamu gitu jangan melontarkan yang berbeda Betul. kebencian. Jadi ini memang satu fenomena sosial Mbak ya. Jadi kalau kita bicara mengenai uh, diskriminasi ras dan etnis, saya, Mbak Lia, dan kita semua juga akan menjadi sasaran juga gitu untuk sasaran terjadinya diskriminasi ras dan etnis. Siapapun itu bisa
menjadi sasaran, namun kita masing-masing itu harus membentengi diri kita. Nah, membentengi diri kita jika uh, ada lontaran kata-kata dari bocil, istilahnya dari orang-orang yang berpikiran sempit, ya kita nggak usah tanggapi gitu. Jadi bagaimana kita membentengi diri kita dengan nilai-nilai agama, dengan pengetahuan, dengan info dan hoax yang serta merta kita harus ada filternya di situ gitu. Jadi bagaimana kita masing-masing lah untuk membentengi diri kita. Gitu, Jadi, khususnya untuk kaum muda. betul. Baik, ya ini dalam pandangan saya. Terima kasih kepada penanya tadi. Mohon maaf saya lupa namanya. Ya. Jadi gini, upaya untuk penegakan hukum itu bukan hanya tugas dari pemerintah atau dari aparat saja. Nah, jadi itu bukan cuma menjaga keutuhan, menjaga penegakan hukum agar hukum itu terus bisa ditegakkan gitu. Itu bukan cuma tugasnya pemerintah dan negara ya. Jadi kita itu berperan dari multi pihak gitu. Ya contohnya dari orang tua, dari lingkungan sekitarnya, dari pokoknya dari setiap warga negara itu mempunyai kontribusi untuk berupaya mencegah bahkan menangani jika terjadi diskriminasi ras dan etnis. Apalagi untuk kaum muda khususnya nih harusnya lebih giat lagi untuk mengkampanyekan bahwa hidup rukun itu indah, membangun persaudaraan, membangun pertemanan dengan beda ras dan etnis itu tidak sulit gitu. Oh ya, kalau Lampung tukang begal, oke. Jadi dari situ ada kita melihat dulu nih ungkapan itu dia lontarkan itu tadi dia punya intensi nggak lontarkan itu? Apakah punya dorongan untuk menunjukkan kebencian ataukah menunjukkan Candaan ya, Mbak? guyonan? Mbak Lia menunjukkan guyonan atau gimana gitu. Jadi kalau kita melihat bahwa secara performatif itu namanya hal-hal yang negatif. Iya, jadi itu mungkin kalau diistilahkan itu istilahnya stereotype. Jadi ada yang positif, ada stereotype yang negatif. Nah, ketika orang bilang Lampung tukang begal, yang izin saya menggunakan contoh tadi yang diangkat oleh penanya tadi. Nah, kalau itu kita melihat ketika kita sudah menilai bahwa mengeneralisasi satu kelompok itu, artinya kita akan memiliki prasangka. Kita akan memiliki prasangka terhadap itu. Nah, berarti kita belum ketemu orang Lampung, kita udah takut duluan dong. Gitu kan? Nah, jadi ini kembali lagi nih. Apakah pendekatan yang kita pakai itu pendekatan yang penilaian stereotip tadi, ataukah pendekatan inklusif? Nah, dalam hal ini, ketika teman-teman merasa ada diskriminasi, harusnya yang kita pakai itu adalah pendekatan inklusif. Kita menilai sesuatu masalah itu dari sudut pandangnya orang lain. Jadi berbeda itu tidak salah. Yang salah itu cuma sudut pandang kita, gitu. Cuman aku ada mau bertanya sama Mbak Nelly mengenai ada nggak sih sanksi pidana bagi mereka yang melakukan diskriminasi ras dan etnis itu sendiri, Mbak Nelly? Ya. Jadi waspada bagi teman-teman kalau yang suka melakukan diskriminasi, hukumannya itu paling lama bagi orang yang secara sengaja itu sehingga berujung pada hilangnya kesetaraan itu paling lama kurungan penjara 1 tahun atau denda 100 juta. Kemudian bagi mereka yang secara sengaja melakukan tindakan diskriminatif dengan menunjukkan kebencian pada ras dan etnis tertentu, itu dipidana penjara selama paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 500 juta. Setengah M. Iya, Nah, itu baru ketentuan pidana loh Mbak. Kan masih ada lagi ketentuan perdatanya, yaitu ganti rugi. Itu bisa ya kita merujuk pada KUH Perdata ya, tentang perbuatan melawan hukum.
di Hmm. pasal 1365 KUH Perdata. Jadi seseorang yang menerima perlakuan diskriminatif berdasarkan ras dan etnis juga bisa menuntut secara perdata. Lo perdata ya. Terus siapa yang mau mengajukan secara perdata bagi yang merasa didiskriminasikan? Jadi bagi yang merasa yang menerima diskriminasi ras itu ras dan etnis itu bisa mengajukan ganti rugi ya Mbak Nelly ya. Iya, aktif. Iya, iya. Mungkin Pak sebagai penutup saya membacakan aja bahwa hal krusial yang perlu dipahami oleh masyarakat Indonesia adalah kemampuan rakyat Indonesia, saya juga Mbak Nelly dan seluruh teman-teman warga negara Indonesia untuk menerima kebinekaan yang hadir di Indonesia. Dan kita semua harus memahami bahwa Indonesia terdiri dari banyak ras dan etnis dengan berbagai budaya, warna kulit yang berbeda, mata yang berbeda. Dengan adanya keragaman tersebut, sejatinya telah menjadikan Indonesia sebagai negara kaya akan budaya yang menjadi daya tarik bagi Indonesia di mata dunia. Itu sedikit tambahan dari saya, Mbak Nelly. Iya, sepakat persis, Mbak Lia. Terima kasih semua untuk teman-teman penyuluh hukum Kementerian Hukum dan HAM dari Sabang sampai Merauke yang sudah menonton kita di IG Live kali ini. Mungkin Mbak Nelly ada kata lain yang saya dapat ucapkan. Terima kasih atas sharingnya. Baik Mbak Nelly, terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga Mbak Lia. Salam buat teman-teman di BPSDM dan God bless Indonesia. Jangan pernah berhenti